Budaya Pali-Pali membawa banyak perubahan positif bagi masyarakat Korea Selatan. Namun bagaimana dengan ketelitian di saat aktivitas berjalan serba tergesa-gesa atau terburu-buru? Kami bahas bersama Ashanti Widiana, pengamat budaya Korea Selatan sekaligus dosen program studi pendidikan bahasa Korea Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. 안녕하십니까? 우리 선생님 반갑습니다. 잘 지내세요? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아나입니다. Terima kasih Mbak Ana sudah bergabung dengan Korean Corner. Kita ngomongin malam hari ini soal budaya Korea Selatan Pali-Pali. Ya, cepat-cepat. Sejak kapan sih sebenarnya masyarakat Korea Selatan ini lekat dengan Pali-Pali, budaya Pali-Pali, dan apa yang membentuk budaya tergesa-gesa ini? Sebenarnya budaya Pali-Pali ini sudah lama munculnya, tetapi memang kalau kita lihat momentumnya itu adalah ketika dimulainya industrialisasi kepada masa pemerintahan Presiden Park Chung-hee gitu di tahun 1970-an gitu. Nah, pada awalnya Korea kan memang negara yang dulunya dijajah oleh Jepang, lalu kemudian mengalami perang saudara dengan Korea Utara, lalu berpisah. Momentum seperti itu awalnya kan membuat Korea sangat terpuruk, tapi kemudian mereka mampu bangkit kembali dengan meningkatkan ekonominya gitu melalui industrialisasi, ekspor dan segala macam yang memang diusahakan sekali oleh Presiden Park Chung-hee pada saat itu, sehingga masyarakat Korea bisa hidup dengan enak, bisa dibilang seperti itu pada saat ini, hingga saat ini begitu. Jadi memang bukan sebuah kebiasaan yang instan yang muncul di kehidupan masyarakat Korea secara 10 atau 20 tahun belakangan, tidak, tapi memang sudah dari lama karena memang tuntutan juga kehidupan mereka harus menjadi lebih baik. Makanya budaya Pali-Pali ini sudah sangat lama dan sudah mendarah daging bagi masyarakat Korea. Oke, dan kemudian ini menjadi karakteristik ya bagi masyarakat Korea Selatan karena memang Betul. ini kalau bisa dibilang warisan budaya leluhur lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan iya puluhan, ratusan mungkin ratusan tahun kita nggak tahu ya bagaimana budaya Pali-Pali ini sampai dengan hari ini bisa berkontribusi terhadap kemajuan di Korea Selatan dan pembangunan juga di sana. Iya, dengan adanya budaya Pali-Pali ini tentu membuat pemerintah Korea pada saat itu berusaha untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan tadi misalnya dengan industrialisasi, dengan fokus pada ekspor beberapa sektor gitu ya, dan kemudian hal itu benar-benar dijaga, di-maintain terus-terusan sehingga pada saat ini pun masyarakat Korea akhirnya bisa menikmati begitu hasil dari Pali-Pali itu tadi gitu. Jadi dengan secara konsisten mereka menggunakan dan juga memanfaatkan budaya Pali-Pali itu untuk bisa terus bertumbuh sehingga pada saat sekarang pun mereka bisa menjadi negara yang sangat amat kuat secara ekonomi baik di Asia maupun di dunia begitu. Jadi memang kan proses yang pendek, proses yang sangat panjang, dan kalau kita tahu sekarang pun untuk internet dan juga untuk industri dan segala macam mereka memang benar-benar sangat unggul saat ini gitu. Oke, jadi transformasi, kita lihat transformasi Pali-Pali dari budaya, kemudian sekarang masih dipertahankan menjadi budaya, tapi mungkin lebih cenderung juga ke gaya hidup, ke lifestyle mereka ya. Implementasinya sebenarnya Pali-Pali ini yang kemudian sekarang menjadi gaya hidup di Korea Selatan seperti apa sih Mbak Ana? Apa memang cuman kerja aja yang semua serba cepat, atau apa pembangunan infrastrukturnya cepat, atau masih banyak lagi? Jadi ada di semua lini. Sebenarnya ada di semua lini, kita bisa lihat budaya Pali-Pali ini mulai dari bahasa misalnya. Di bahasa Korea sendiri, Pali-Pali itu sudah sangat mendarah daging juga gitu. Misalnya mendengar istilah-istilah dalam drama Korea, misalnya seperti Paliwayo, Paliwa gitu. Cepat datang ke sini, bukan ngomongnya ayo sini, tapi cepat datang ke sini begitu. Lalu kemudian juga budaya misalnya di dalam pernikahan gitu ya, di dalam upacara pernikahan. Di satu venue itu dalam satu hari pernikahan itu bisa terjadi misalnya 2 atau 3 kali begitu, karena dalam satu pesta pernikahan itu
hanya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Gitu. Nah setelah itu akan berganti lagi dengan pasangan yang lainnya. Jadi istilahnya bergiliran. Jadi untuk hal-hal seperti itu pun sudah sampai pali-pali juga. Makan juga sama gitu. Misalnya makan ramyeon, mereka tidak lagi makannya dengan pelan-pelan, tapi bagaimana kalau masih panas-panas itu tetap diseruput sampai habis gitu. Jadi memang bukan lagi untuk hal-hal yang simpel, bahkan untuk hal-hal yang penting dalam kehidupan sekalipun, budaya pali-pali itu memang benar-benar sudah sangat lekat gitu. Menjadi istilahnya seperti karakteristik masyarakat Korea. Oke, ini mungkin sekaligus menjawab, karena banyak banget yang penasaran ketika nonton drakor, kenapa orang Korea itu ketika makan ramyeon masih dihidangkan di atas panci atau dalam keadaan panas gitu ya, baru dimasak langsung dimakan. Ini mungkin salah satu yang menjawab, karena mungkin bagian dari budaya pali-pali ini ya. Oke, Mbak Ana, semua yang dilakukan serba cepat belum tentu hasilnya maksimal, ya kan? Karena harus memperhatikan unsur ketelitian. Nah, bagaimana kemudian budaya pali-pali ini tidak akhirnya menghambat dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan. Jadi boleh cepat-cepat, boleh tergesa-gesa, tapi nggak pakai salah gitu, zero mistake lah. Kalau dibilang zero mistake juga sepertinya terlalu agak terlalu muluk-muluk juga sebenarnya, karena budaya pali-pali ini bisa dibilang seperti dua mata pisau, karena di satu sisi budaya pali-pali ini sangat efektif sebenarnya dan efisien untuk masyarakat Korea bisa mengerjakan sebuah hal dengan sangat cepat dan pada akhirnya bisa move atau berpindah ke hal lainnya, kegiatan lainnya. Tapi di satu sisi juga hal ini bisa menimbulkan itu tadi, kekurangan ketelitian itu sebenarnya tetap masih ada gitu. Misalnya kalau kita lihat pernah ada beberapa kejadian konstruksi yang kemudian mengalami kecelakaan ya, karena adanya kesalahan di situ dan kemudian menimbulkan korban jiwa seperti itu. Dan juga dengan adanya pali-pali ini terkadang masyarakat Korea jadinya lebih berfokus kepada tujuannya atau hasilnya dibandingkan prosesnya. Dan pada saat ingin mencapai tujuan tersebut atau hasil tersebut bisa menimbulkan stres. Jadi dampaknya tidak hanya ke masalah ketidaktelitian, tapi dampaknya bisa ke hal-hal lain juga yang kemudian membuat masyarakat Korea sendiri agak stres gitu. Oleh karena itu beberapa artis pun sekarang saat ini, artis Korea itu banyak yang mulai untuk menerapkan hidup yang agak lebih santai gitu. Jadi awalnya mereka berkegiatan misalnya di Seoul, kemudian mereka pindah ke Jeju untuk bisa hidup dengan lebih tenang lah ya, lebih lambat lah gitu ya, lebih santai lah gitu. Jadi tidak lagi terlalu tergesa-gesa seperti itu. Oke, selain stres tadi yang bisa akhirnya mengakibatkan ekses lah ya, dampak dari pali-pali ini, culture shock ya. Mungkin Mbak Ana bisa sharing sebagai orang yang juga pernah menetap di Korea Selatan dalam beberapa tahun gitu ya. Untuk orang-orang pendatang adaptasi dengan budaya pali-pali ini mungkin agak susah, atau mungkin kalau untuk orang Indonesia kan terbiasa alon-alon asal kelakon gitu ya, pelan-pelan, ini kan justru kebalikannya. Ya betul, memang kalau untuk pengalaman sendiri yang paling terasa adalah ketika orang Indonesia harus mengejar jadwal subway ataupun Jihacheol itu ataupun bus gitu dengan benar-benar tepat waktu. Misalnya jadwalnya itu di 19.37 gitu. Nah itu jadwalnya biasanya tidak akan lewat menjadi 19.38 atau 19.39. Jadi artinya tidak ada santai-santai ketika ingin mengejar jadwal transportasi umum di situ gitu. Jadi awalnya memang pasti akan culture shock, akan kaget gitu, akan sebel mungkin ya untuk mengikuti jadwal yang sangat disiplin seperti itu. Tapi lama-kelamaan kalau yang saya rasakan sendiri dan juga teman-teman saya yang saya lihat akhirnya bisa beradaptasi dengan mengikuti begitu, dan mengikuti kedisiplinan tersebut, dan bahkan bisa sampai lebih cepat misalnya. Kalau misalnya naik subway jadwalnya di 19.37 tadi sudah sampai di 19.34 ataupun bahkan di 19.30 gitu. Jadi prinsip lebih baik menunggu daripada ditinggal itu jadinya banyak dipelajari oleh orang ini.
yang tinggal di Korea begitu. Oke, selama memberikan dampak yang positif, dampak yang baik, mengapa tidak ya? Bisa kita tiru juga ya. Iya. Terima kasih Mbak Ana sudah bergabung dengan Korean Kode Malam hari ini, sudah sharing mengapa budaya pali-pali ini bisa bertahan sampai dengan sekarang, dampaknya seperti apa dan lain sebagainya. Menarik sekali ya. Terima kasih, selamat malam. Kamsahamnida, bersang seni. Kamsahamnida.